Apa kabar teman-teman? Kembali lagi bersama saya di Audio Rakitan. Dan kali ini di hadapan saya sudah ada speaker yang dulu pernah saya rakit. Ini dia, speaker yang menggunakan box akrilik dan dua buah speaker 2 inch. Dan di sini juga dilengkapi dengan power plus Bluetooth. Jadi power ini sudah memiliki Bluetooth ya teman-teman. Nah, speaker ini sudah saya pernah upload di video saya sebelumnya. Bagi teman-teman yang penasaran, bisa kunjungi video saya yang sebelumnya. Nah, di kesempatan kali ini saya akan merubah power supply-nya ya teman-teman. Yang dimana yang dulunya menggunakan kabel, saya keluarkan dari belakang atau samping. Sekarang saya akan ganti menggunakan baterai. Ini baterainya saya pesan online dengan merek kapasitas 13.000 mAh ya teman-teman. 13.000 mAh micro ampere hour. Dan daya keluarannya itu 4,2 volt. Ini 4,2 volt, tipenya 18650. Baterai ini bisa diisi ulang atau dicas ya teman-teman. Untuk mendukung baterai ini, saya juga pesan satu buah rangkaian untuk chargernya ya teman-teman. Ini dia, mungil sekali. Di sini sudah dilengkapi dengan protect ya teman-teman. Artinya kalau baterai teman-teman itu sudah terisi dengan penuh, maka otomatis IC ini atau IC protect ini akan memutus hubungan ke baterai. Jadi itu akan membuat baterai teman-teman itu lebih awet ya teman-teman. Tidak gampang rusak baterainya. Kalau tidak ada protectnya, setelah full masih terisi, itu mengakibatkan baterai cepat rusak ya teman-teman. Nah, untuk inputnya ini menggunakan 5 volt. 5 volt dengan soket micro USB atau casan HP ya teman-teman. Casan HP yang Android biasa itu 5 volt. Nah, di sini ada tulisan B+, B-. Itu artinya ini dihubungkan ke baterai ya teman-teman. Baterai bagian min, baterai bagian plus. Dan di sini di sebelahnya juga tertulis out plus dan out min. Nah, outnya ini dihubungkan ke beban atau ke powernya. Seperti itu ya teman-teman. Untuk baterainya ini tadi saya sudah melakukan eksperimen, yaitu penempelan timah ini ya teman-teman. Biasanya kalau baterai baru itu sangat susah menempelkan timahnya kalau tidak menggunakan pasta solder. Nah, di sini saya mengakalinya dengan cara sedikit menggores-gores di bagian terminalnya ini ya teman-teman. Saya kasih contoh, digores-gores seperti ini, dilukai lah ya teman-teman. Nah, sampai seperti itu akan lebih memudahkan teman-teman menempelkan timahnya. Itu versi nekatnya saja sih teman-teman. Dan speaker ini bautnya sudah saya lepas, tinggal ditarik aja seperti ini. Ini yang sebelumnya menggunakan adaptor casan HP langsung, sekarang akan saya ganti menggunakan baterai. Oke teman-teman, kita singkirkan dulu ini box dan juga speakernya. Langkah pertama, saya akan memasang kabel dulu pada baterai dan modul chargernya. Nah, jadi ini kabelnya sudah saya persiapkan ya teman-teman. Ini kabel yang out menuju ke powernya, dan ini kabel yang menuju ke baterainya. Oke, langsung saja kita sambungkan ya teman-teman. Ini adalah untuk ke baterainya. Terlebih dahulu saya tambahkan sedikit timah ke PCB-nya atau modul chargernya ini.
Dan langsung saja saya pasangkan kabelnya ya teman-teman. Hitam itu adalah bagian min, merah bagian plusnya. Dan sekarang di bagian outnya ya teman-teman. Ingat jangan sampai terbalik kabel antara min dan plusnya. Nah, jadi ini sudah selesai. Untuk di bagian outnya langsung terhubung ke konektor, dan ini ke bagian baterainya. Di baterai juga tertulis plus dan minnya ya teman-teman. Jangan sampai terbalik karena itu akan merugikan teman-teman. Oke. Jadi ini di bagian plusnya dan ini bagian minnya. Hitam itu ke plus, maksud saya merah itu ke plus, hitam itu ke minus. Jadi seperti ini ya teman-teman. Dan sekarang coba kita masukkan tegangan 5 voltnya ya teman-teman. Coba kita cas dulu. Oke, baterai indikator casnya itu menyala ya teman-teman, menyala merah. Dan nanti ketika baterainya penuh, itu akan berganti menjadi biru ya teman-teman. Dan sekarang kita coba cek outnya, apakah keluar atau tidak. Kita atur di skala 20 volt ya teman-teman. Oke, tegangannya keluar di angka 39, maksud saya 3 volt 95 ya teman-teman. Bagaimana cara saya menyebutnya ini? Ini 3 volt, 9 ya teman-teman. 3 volt, 9. Dan di baterai itu tertulis 4,2 volt. Dan tadi itu baru 3,9 ya teman-teman. Jadi baterainya ini belum terisi dengan penuh. Untuk pengisian baterainya berjalan dan outputnya itu sudah berjalan. Sekarang kita sudahi casnya dulu ya teman-teman. Sekarang saya akan pasang pada boxnya ya teman-teman. Sebelum itu coba kita tes dulu di speakernya, apakah benar menyala atau tidak. Ini saya hubungkan ke speaker. Oke, berarti sudah berjalan ya teman-teman dari baterai ke powernya melalui modul charger. Bisa teman-teman lihat lampu indikator menyala biru, itu lampu standby-nya. Kita cabut dulu.
dan kita tempatkan pada boxnya ya teman-teman. Ini dia boxnya. Dan saya menempatkan baterainya itu di bagian belakang sini ya teman-teman. Jadi kurang lebih seperti ini. Dan saya akan sedikit lem ya teman-teman, supaya tidak goyang atau jatuh. Saya berikan sedikit lem pada baterainya. Nah, di sini saya juga akan menggunakan saklar ya teman-teman, untuk menghidupkan dan mematikan powernya. Nanti akan saya pasangkan di depan seperti ini. Dan saya akan buatkan dulu perkabelannya ya teman-teman. Perkabelan wire saklarnya ini akan saya buatkan dulu. Nah, saklar itu diletakkan di bagian depan atas sini ya teman-teman. Oke, ini saklarnya. Ini tekan hidup, tekan mati ya teman-teman. Dan sekarang saya akan kasih kabelnya dulu ya teman-teman. Nah, untuk memudahkan pada penyambungan saklar ini, di sini saya akan sedikit mengakalinya dengan menggunakan konektor seperti ini ya teman-teman. Sama persis dengan konektor yang di PCB. Dan kita kasih konektor penghubungnya juga ya teman-teman. Nah, untuk tembaga yang di dalamnya ini saya menggunakan bekas transistor. Jadi saya ambil kakinya aja dan dimasukkan ke dalam lubangnya ini ya teman-teman. Saya akan ambil dulu. Ini bekas transistor tidak digunakan. Jadi ini kakinya saya ambil. Ini ya teman-teman. Mudah saja. Saya luruskan sedikit. Oke, jika sudah lurus, maka itu sudah siap digunakan ya teman-teman. Di sini kita akan belajar kreatif dan berhemat ya teman-teman. Karena kalau hobi seperti power, speaker, dan yang lainnya itu mahal sekali ya teman-teman. Jadi kita harus memanfaatkan segala sesuatu yang pernah kita gunakan. Jadi sekarang dimasukkan ke lubangnya. Untuk memudahkan megangnya, gunakan tang seperti ini ya teman-teman. Nah, jadi ini keduanya ini sudah masuk ya teman-teman. Tinggal kita solder aja pada kaki saklarnya. Kita coba tancapkan dulu apakah sesuai. Oke, bisa ya teman-teman. Ini sudah bisa kita gunakan. Sekarang tinggal disambungkan ke saklarnya. Sekarang kita sambungkan di sini ya teman-teman. Kita sambungkan pada kaki saklar. Saya buat seperti ini. Jangan lupa kasih sedikit timah dulu ya teman-teman.
Oke, ini sudah selesai. Tinggal dirapikan lagi ya teman-teman ujung-ujung daripada tembaganya ini supaya pas pada lubang konektornya. Dan sekarang saya akan putuskan satu jalur yang plus dan menuju ke saklar ya teman-teman. Saya akan atur posisinya dulu. Ini satu akan saya putus dan saya tambahkan konektor ini. Jadi ini sudah saya putuskan. Sekarang tinggal kita hubungkan lagi ya teman-teman. Untuk melindungi kabelnya, saya menggunakan isolasi bakar ya teman-teman. Itu menghindari terjadinya konslet. Siapa tahu di dalam karena pergerakan speaker, jadi membuat kabel itu bergoyang ya teman-teman. Nah, setelah seperti ini, langsung saja kita bakar. Oke, ini sudah siap ya teman-teman. Jadi ini satu ke power, satu ke saklar. Sekarang saya akan coba lagi apakah ini berhasil atau tidak. Yang putih ini saya tancapkan kepada saklar. Dan yang merah itu langsung ke powernya ya teman-teman. Saya coba hidupkan. Oke, jadi berhasil ya teman-teman. Lampu indikator menyala. Dan dimatikan juga berhasil. Oke, tinggal kita taruh aja ini teman-teman. Sesuai dengan tempat yang sudah direncanakan. Untuk baterainya ini akan saya lem ya teman-teman. Dan lemnya sendiri itu menggunakan lem Araldite. Ini lem yang direkomendasikan tahan panas ya teman-teman. Katanya lem ini tahan panas, jadi saya gunakan lem ini. Tapi kita harus menyampurnya dulu. Oke, kita gunakan karton ini sebagai alas buat nyampurnya ya teman-teman. Untuk perbandingannya ini 1:1 ya teman-teman. Untuk penyampuran lem ini perbandingannya 1:1. Setelah dikira sama, kita adukkan aja ya teman-teman. Aduk seperti ini. Campurkan dengan rata. Dan sekarang kita tambahkan di baterainya. Di baterai dan di modul chargernya ya teman-teman.
Dan saya tambahkan sedikit di modul chargernya. Oke, sekarang tinggal kita pasangkan saja ya teman-teman. Ini saya harus hati-hati karena ini transparan, jadi kalau belepotan kelihatan jelek sekali teman-teman. Jadi harus hati-hati sekali. Nah, ini sudah. Sekarang tinggal tunggu kering aja ya teman-teman. Daripada lemnya ini, kita tunggu kering dulu, baru kita lanjut ke proses berikutnya. Nah oke teman-teman, jadi sekiranya ini sudah kering ya dari lemnya ini, jadi coba aja langsung kita pasangkan. Kita langsung pasang saja ya teman-teman. Ternyata kabel saya ini pendek sekali ya, jadi sedikit menyusahkan juga kita untuk memasangnya. Oke. Sebelum dibaut, kita coba dulu. Oke, sudah ya teman-teman. Sekarang kita baut. Nah oke, jadi ini sudah terpasang semua ya teman-teman. Ini bautnya sudah saya pasang semua. Dan ini penampakan hasilnya. Kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Oke, jadi seperti ini hasilnya. Ini masih kurang kencang sedikit lagi teman-teman. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Oke, ini sudah menyala. Lampu indikator standby menyala. Itu artinya power bekerja. Ditenagai dengan baterai 13.000 mAh 42 volt. Dan ini modul chargernya ya teman-teman. Berhubung saat ini adalah malam hari, jadi saya tidak bisa menampilkan video check soundnya. Jadi untuk check soundnya saya akan upload terpisah. Dan nantikan video pengetesan suara menggunakan baterai ini ya teman-teman.